anak-anak, salam unggul. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, jumpa lagi bersama dengan Miss Novi dalam pembelajaran karakter unggul hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita belajar bersama, Miss mengundang anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Semua anak kunci tangannya, tutup matanya, ikuti Miss Novi berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Tuhan Yesus memberkati kami, biar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri, kita akan sama-sama nyanyikan lagu Mars Genius. Kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Cintaan bertanggung jawab, jujur rajin percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Genius, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, kita akan sama-sama mengucapkan visi Genius. Menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genius, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Kita akan sama-sama lagi mengucapkan nilai-nilai Genius: gentleness, excellence, nature, unity. Baik anak-anak, silakan duduk. Terima kasih. Kita akan memulai materi kita hari ini. Nah anak-anak, kita masih belajar tema tentang keberanian dengan subtema 5 hari ini, berani karena benar. Anak-anak, di suatu daerah namanya adalah Babel. Ada seorang raja namanya adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar yang memimpin di Babel. Nah, suatu hari Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang untuk membangun sebuah patung emas. Nah, patung yang terbuat dari emas. Semua orang datang membawa emas, membawa paku, membawa alat bangunan, hendak melakukan pembangunan patung emas yang raja perintahkan. Wah, anak-anak tahu tidak? Patung emas ini bukan patung biasa. Dia sangat besar. Tingginya sekitar 27 meter. Lebarnya itu kira-kira 3 meter. Wah, lebih besar dari rumah yang ada tingkatnya. Berarti patung ini bukan patung biasa anak-anak. Apa sih tujuan raja membangun patung emas itu? Ternyata
Raja membuat patung emas itu agar semua orang yang ada di Babel menyembah patung itu. Nah anak-anak, boleh tidak kita menyembah patung? Tidak boleh. Kenapa? Karena patung itu tidak bisa bicara. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, dan dia tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Wah, apa yang dilakukan raja sangat salah. Perbuatannya itu tidak benar. Yang harus disembah adalah siapa anak-anak? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus satu-satunya orang yang bisa kita sembah. Karena Tuhan Yesus bisa melihat kita, Tuhan Yesus bisa mendengar kita, Tuhan Yesus bisa melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan. Tuhan Yesus bisa melihatnya dibandingkan dengan patung itu. Nah, perbuatan Raja Nebukadnezar itu sangat salah. Tetapi dia terus saja melakukan pembangunan patung itu. Nah anak-anak, ternyata di Babel itu tinggallah 3 orang pahlawan kebenaran. Wah, mengapa mereka disebut pahlawan kebenaran ya? Karena hidup mereka benar, karena mereka sayang kepada Tuhan Yesus. Mereka selalu melakukan kebenaran. Mereka selalu melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, maka mereka selalu melakukan apa yang benar. Sehingga mereka bertiga disebut pahlawan kebenaran. Anak-anak tahu siapa mereka? Ada yang tahu? Nah, nama mereka adalah yang pertama Sadrak, yang kedua Mesak, dan yang ketiga adalah Abednego, yang biasanya kita singkat dengan SMA. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, mereka bertiga ini adalah pahlawan kebenaran. Maka tibalah saat penyelesaian patung itu. Patung yang dibuat raja telah selesai. Maka raja mengumumkan untuk semua orang hadir dan melihat peresmian patung itu. Dan juga raja mengundang para petinggi-petinggi daerah, seperti contohnya kalau sekarang ini kita sebut dengan gubernur, bupati, camat. Mereka semua diundang raja untuk melihat peresmian patung emas itu. 3 pahlawan kebenaran yang tadi juga diundang sama raja. Ketika raja mengumumkan bahwa patung emas yang dibangun itu akan segera diresmikan, raja berkata bahwa semua orang yang ada di daerah Babel ketika mendengar bunyi-bunyian, entah itu bunyi seruling, entah itu bunyi sangkakala, terdengar bunyi apa saja, semua orang harus menyembah patung emas yang dibuat raja. Maka timbullah dalam hati 3 orang itu bahwa mereka tidak akan menyembah patung emas itu. Maka terdengarlah berita itu sampai ke telinga raja, dan raja menjadi marah karena perintahnya tidak diikuti. Lalu raja memerintahkan bahwa jikalau tidak ada yang berani menyembah patung itu, maka mereka akan dilemparkan ke dalam dapur api. Wah anak-anak, tangan kita terkena lilin atau terkena api sedikit saja, kita pasti sudah merasakan perih, pedis yang sangat luar biasa. Apalagi kita dilemparkan ke dalam dapur api ya. Wah, dengan seketika akan menjadi debu. Raja memberikan titah, jikalau tidak ada yang menyembah patung itu, maka akan dilemparkan ke dalam dapur api. Anak-anak tahu, ketiga orang ini, mereka sama sekali tidak menyembah patung itu. Mereka berkata, sekalipun raja kami tidak menolong kami tetap menyembah dia. Dan kami yakin bahwa raja kami yang kami sembah pasti menolong kami. Wah, mereka berkata seperti itu terhadap Raja Nebukadnezar. Raja yang mereka maksudkan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, maka menjadi marahlah raja, sehingga raja memerintahkan para prajuritnya mengikat mereka bertiga dan melemparkan ke dalam dapur api. Wah, sangat mengerikan anak-anak. Namun ternyata apa yang terjadi ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api, raja sendiri melihat bahwa di dalam api itu ternyata bukan hanya mereka bertiga, bukan hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi ada 4 orang yang berjalan dalam api itu. Yang satunya terlihat sangat bersinar. Raja itu menguncak-uncak matanya dan melihat ternyata bukan cuma 3 tetapi ada 4 orang. Maka sadarlah raja bahwa
apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu memang benar. Tuhan Yesus mereka menolong mereka. Maka keluarlah mereka bertiga dari dalam dapur api itu. Dan Raja pun berkata bahwa terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga Raja memerintahkan semua orang yang ada di Babel itu untuk menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian bukan hanya menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi Raja juga memberikan kedudukan atau posisi atau pekerjaan yang paling tinggi di Babel untuk mereka bertiga. Wah, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Sungguh luar biasa ya anak-anak. Ketiga orang pahlawan kebenaran ini dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan dengan begitu dahsyat sehingga mereka tidak terbakar dalam api. Nah anak-anak sudah mendengar cerita tentang berani karena benar. Sebagai contohnya di rumah adalah kita harus berani berkata jujur. Nah, kita harus berani berkata jujur jika kita benar. Kita tidak boleh berbohong. Misalnya, mama menyuruh kita untuk tidur siang, tetapi anak-anak malas untuk tidur siang. Di balik bantal anak-anak sedang bermain game. Wah, itu kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus bertindak benar, kita harus memperkatakan sesuatu yang benar dan kita harus melakukannya. Nah, itu adalah salah satu contoh kita berada di rumah. Nah, contoh yang lain ketika kita berada di luar rumah, misalkan kita sedang pergi beribadah di gereja. Anak-anak di gereja kita tidak boleh lari-lari di dalam gereja. Anak-anak yang sudah mengerti kebenaran harus menasihatkan kepada teman-teman yang tidak duduk tetapi sedang berlari-lari di dalam gereja. Kita harus menasihatkan teman jika teman kita berbuat salah, jika teman kita berbuat yang tidak benar, jika teman kita berbuat sesuatu yang melanggar peraturan, kita yang sudah mengerti, kita harus memberi nasihat dan juga kita harus memberi teladan, dimulai dari diri kita sendiri. Ingat, kita harus berani karena kita benar. Oke? Nah, Miss Novi punya tugas untuk anak-anak adalah tuliskan 3 nama pahlawan kebenaran dan tuliskan keberanian apa yang sudah mereka lakukan. Oke? Miss Novi mau pesan untuk anak-anak adalah kita harus berani jika kita benar. Jangan pernah takut untuk memperkatakan kebenaran. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Nah, sebelum itu kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Semua anak kunci tangannya, tutup matanya, Miss Novi akan berdoa untuk anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami sudah mengikuti pelajaran karakter unggul dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kami, biar kami menjadi anak-anak yang berani karena melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.